Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mina Nuraini, anggota KKN Posko 52 IAIN Kudus. Gimana kabarnya adik-adik? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, sekarang kakak akan mengajak adik-adik semua untuk belajar tematik kelas 5, tema 1, subtema 2, pembelajaran 3. Untuk menambah pengetahuan adik-adik, jangan lupa tonton video ini sampai selesai ya. Nah, sekarang kakak ingin bertanya kepada adik-adik semua. Sekarang ini kita tinggal di negara mana ya? Ayo, mana? Nah, betul sekali. Kita ini tinggal di negara Indonesia, di mana ada 34 provinsi dan jumlah penduduknya sekitar 204 juta jiwa. Di Indonesia sendiri itu mempunyai banyak keragaman, di antaranya keragaman suku, budaya, ras, agama, dan juga golongan. Di Indonesia sendiri, apakah setiap provinsinya itu mempunyai jumlah penduduk yang sama? Agar adik-adik semua mengetahuinya, yuk pahami peta berikut ini. Untuk mengetahui kepadatan penduduk di Indonesia, kita bisa mengetahuinya melalui warna berdasarkan keterangan pada gambar tersebut. Seperti warna merah itu menunjukkan padatnya penduduk, dan warna hijau muda itu menunjukkan sedikitnya penduduk di Indonesia. Nah, sekarang adik-adik sudah paham kan cara untuk mengetahui jumlah penduduk mulai yang terbanyak sampai yang paling sedikit di Indonesia. Kemudian adik-adik juga perlu untuk mengetahui suku-suku dan agama yang ada di Indonesia. Untuk itu, simaklah penjelasan berikut ini. Suku-suku yang ada di Indonesia yaitu yang pertama, suku-suku di Pulau Jawa. Ada suku Jawa, suku Sunda, suku Tengger, suku Cirebon, suku Baduy, suku Osing, dan suku Betawi. Kemudian suku-suku di Pulau Sumatera itu ada suku Aceh, suku Gaya, suku Melayu, suku Batak, suku Nias, suku Mentawai, dan suku Minangkabau. Kemudian suku-suku di Kalimantan yaitu suku Dayak, suku Kutai, suku Pasir, suku Bajau, suku Banjar, suku Melayu, dan suku Tidung. Kemudian suku-suku di Sulawesi yaitu ada suku Makassar, suku Bugis, suku Mandar, suku Toraja, suku Bentor, suku Duri, dan suku Kajang. Kemudian suku-suku di Papua yaitu suku Asmat, suku Amungme, suku Dani, suku Arfak, suku Karawai, suku Muyu, dan suku Huli. Kemudian suku-suku di Nusa Tenggara yaitu suku Bima, suku Sasak, suku Sumbawa, suku Alor, suku Ende, suku Rote, dan suku Dompu. Kemudian suku-suku di Maluku yaitu suku Seram, suku Banda, suku Buru, suku Ambon, suku Tidore, suku Ternate, dan suku Furu-Furu. Dan yang terakhir suku-suku di Bali
yaitu suku Bali dan suku Nyamaselam. Kemudian agama-agama yang ada di Indonesia yaitu yang pertama agama Islam, yang kedua agama Kristen, yang ketiga agama Katolik, yang keempat agama Konghucu, yang kelima agama Hindu, dan yang keenam adalah agama Buddha. Gimana adik-adik semuanya? Sudah paham kan penjelasan dari kakak tadi? Untuk itu, dengan adanya keberagaman suku dan agama yang ada di Indonesia, kita harus menjaga kerukunan bangsa dan umat beragama. Kita tidak boleh membeda-bedakan dan berperilaku tidak adil antar sesama manusia. Karena di dalam Islam sendiri sudah diterangkan dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Untuk itu, perilaku moderasi beragama sangatlah diperlukan agar sudut pandang, perilaku maupun sikap kita dalam beragama selalu mengambil posisi tengah-tengah, sehingga kita dapat berperilaku adil, seimbang, dan tidak ekstrim, dan dapat tercapai hidup yang sejahtera, rukun, dan damai. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.